menindaklanjuti adanya laporan dari warga masyarakat, ya kita tindak lanjuti, itu aja sih. Apa yang dilaporkan oleh masyarakat? Nah, adanya itu temuan apa namanya patung istilahnya. Ini dulu dikerjakan oleh sekelompok mahasiswa asli angkatan pertama. Karena untuk studi laboratorium juga untuk apa studio gitu ya, laboratorium lab untuk melengkapi tujuan wisata. Itu sekitar tahun berapa Mas? Itu 1955. 55. Buat patung selamat datang Pancoran Edi Sunarso. Edi Sunarso gitu. Itu jadi ini yang membuat adalah mahasiswanya asli pertama yang sekarang sudah jadi seniman yang di desa. Sudah masih di dalam tanah ada. Sama ada beberapa patung lagi. Jadi kita pengennya penyelamatan aset-aset itu. Makanya kemarin ya di Waruci ditemukan terus coba di Bali bersama PCP Bantul sebentar dihentikan dulu sampai nanti saya tidak lanjut jadi PCP. Ini mau cek patung bebeknya dulu. Dulu di sini mungkin sangat-sangat rawa tidak ada dulu memang di konsep untuk tempat wisata di sini rencana bom-bim dulu. Oh iya, makanya patung as itu dari di sini sekalian ditaruh di sini. Nah ini patung bebeknya. Labnya ini termasuk ini bangunannya ini. Bangunan ini dibawa saya dari Kumparan. Oh, pas tes anu ya. Kedua. Sana mas, itu yang damnya yang runtuh, jadi bendungan Roh Kali Bayunya. bata-bata ya istilahnya kita berdasarkan ukurannya itu kita belum tes kandungannya ini
dari tampak fisik kita perkirakan itu era-era tahun 1900-an awal. Biasanya dia ada tandanya tangan gini ya, dari gitu. Nah ini fungsinya dulu itu sebenarnya untuk melekatkan ini spesi. Jadi dulu masih pakai gligon campuran dari tanah yang dibubuk itu, tanah merah, semen merah, kemudian kapur dan pasir. Nah ini untuk melekatkan supaya antar batunya itu dilekatkan, makanya dia dikasih ini. Tetapi kalau pada masa-masa yang lebih tua biasanya dia sistemnya kosot gitu, dia biasanya rata batanya, udah nggak pakai ini. Karena ini untuk memudahkan spesi itu nempel gitu loh. Gitu. Ya ini udah 1900-an gitu ya, 78 lah. Dugaan sementara Bu? Kita belum ini, tapi kalau nanti kita lakukan kajian dulu. Kami belum bisa menyimpulkan apakah itu masuk kriteria cagar budaya atau tidak. Itu kita harus ada suatu kajian dulu. Kalau melihat fisiknya Bu, kondisi fisiknya itu dibikin dari semen dan sebagainya? Ya, kalau biasanya kan kalau ini dilihat dari bentuk fisiknya ya, kalau lihat kita dari arca dan patung, nah kita melihatnya ini hanya patung, kayaknya masuk kriteria atau tidaknya saya kurang tahu. Tapi kalau ini ya cuman baru lihatnya dari segi umur mungkin. Tapi kalau itu harus dilakukan lab dulu, saya kurang bisa menyimpulkan. Kalau kemudian umurnya diperkirakan dibuat tahun 1940-an? Kalau saya belum tahu ini dibuat kapan ya Mas, karena kan kita harus lihat dulu hasilnya. Dari hasil wawancara aja nanti ini tadi ditanyain juga belum pasti juga tahun berapa. Nah, kalau masuk kriteria kan kalau dari segi umur ya Mas 50 tahun, masa gaya segala macam, dari nilai untuk sejarah, punya nilai ini, nah unsur-unsurnya. Oh ya, dari patung-patung yang ditemukan ini sementara kita dugaannya itu ya memang dari ya sekitar tahun 40 sampai 50 gitu ya. Jadi nanti kita baru akan kita lakukan uji lab juga mengenai kandungan semennya berapa, terus mungkin ada kandungan pasirnya, ada kandungan kapur gitu, gamping gitu ya. Itu nanti kita lakukan uji lab, mungkin nanti kita bisa cocokkan, oh ini tahunnya sekian, biasanya gitu, ada kecenderungan seperti itu. Nah tapi kalau berdasarkan dari pengamatan memang ini sekitar tahun segitu. Sudah kalau dari umurnya sudah bisa dikategorikan cagar budaya? Ya kalau dari umur memang bisa dikategorikan, cuma kan kita masih selain umur juga ada aspek yang lain, mungkin berguna untuk ilmu pengetahuan, kebudayaan, atau mungkin masyarakat sini juga menganggap ini suatu tinggalan yang penting, karena memang di sini dulunya mungkin bekas awal-awal dari asli katanya, saya dengar seperti itu ya, memang itu merupakan bagian dari sejarah desa sini. Dan mungkin juga bukan hanya tinggalan patung-patungnya juga, tetapi bangunannya yang dulu bekas mungkin markas pejuang itu juga cagar budaya gitu. Kita bisa, karena bernilai penting bagi sejarah. Restorasi atau akan tetap seperti ini. Jadi untuk menjaga aset ini agar tidak lebih hilang lagi, nanti kita rencana akan kita tempatkan di tempat khusus, menempatkan jadi satu. Jadi patung-patung ini akan kita tempatkan di pulau kedua, mungkin nanti sebagai wahana untuk mengetahui bahwa Rawa Kayu Fensi adalah situsnya banyak sekali, tidak hanya sejarah Rawanya sebagai kapal selam pertama, tetapi ternyata ada patung-patung bersejarah yang ada di sini. Nah, nanti kayak Dewa Ruci, Gajah, Diponegoro, dan beberapa taman nanti kita tempatkan di pulau kedua rencananya. Nah nanti kita izin PCB, kalau diperkenankan ya nanti dipindah ke sana, nanti dipindahkan dan kita restorasi ulang, jadi bentuknya biar nyata. Karmo ya Pak Dirma di sebelum ada dibangun. Jadi cuma satu semuanya kosong. Bah, teng mriki kata patungnya napa? Riyen kata riyen ning sami pun rusak. Oh, Gambar napa-napa niku. saking pundi niku patungnya? Lek gaman nggih ten mriki. Oh, sami didamel teng mriki Nggih. ki.
Oh. Nek damel nggih kathah. Saking warga mriki napa sinten ingkang Saking Mbak Pak Broto riyen. oh sing damel. Nggih, sakniki malah pun mboten wonten ya mon wong pun sae. Oh, terus patung napa mawon sing riyen wonten? Nak kula kan ngeling-eling mboten nganu nggih mencak nganune niku. Oh. Terus kok rusak kenging napa niku, Mbah? Akrang preso rusake niku. Oh. Anak kula kan ngeling-eling mboten kaget. Nggih. Tahun pinten niku nggih, Mbah? Mboten ngertos. Oh, mboten ngertos. Tapi riyen kathah ingkang damel mriki. Kathah. Yang nggih nyambut gawe napa niku. Oh. Nah, anu badhe didamel bonbin apa mriki riyen? Napa? Badhe didamel bonbin apa? Manten nanti kalau nggih pengen galingan kok, Pak. Oh, mboten. Itu pun sak galingan ini. Oh, nggih. Nggih. Nak diturut-turutnya mboten kelingan.